Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang dua algoritma dari algoritma penjadwalan pada praktikum sistem operasi, yaitu ada yang pertama algoritma Shortlist Job First Scheduling atau SJF, dan yang kedua ada algoritma Round Robin. Yang pertama ada algoritma SJF, yaitu proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Pada penjadwalan ini terdapat dua skema, yaitu non-preemptive dan preemptive. Kalau non-preemptive itu CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Untuk yang kedua preemptive, jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses yang baru. Skema ini disebut shortest remaining time first. SJF merupakan algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Minimal maksudnya lebih sebentar, misalnya terdapat 4 proses dengan panjang CPU burst seperti di bawah ini. Ada P1, P2, P3, dan P4. Untuk burst time-nya P1 7, P2 4, P3 1, dan P4 dan 4. Penjadwalan proses dengan algoritma SJF dengan non-preemptive dapat dilihat dengan P1 waktu tunggunya adalah 0, P2 26, P3 adalah 3, dan P4 adalah 7. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 dibagi dengan 4, yaitu 4 milidetik. Untuk waktu tunggu P1 adalah 9, dan P2 adalah 1, P3 adalah 0, dan P4 adalah 4, sehingga waktu tunggu adalah 9 tambah 1 tambah 0 tambah 4 bagi 4 sama dengan 3 mili per detik untuk penjadwalan proses dengan SRTF. Yang kedua ada algoritma round robin. Konsep round robin ini merupakan menggunakan dengan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat preemptif. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau quantum time untuk membatasi waktu proses, biasanya 1 sampai 100 milidetik quantum time. Setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Jika suatu proses memiliki CPU burst paling kecil dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja. Jika terdapat n proses pada ready queue dan waktu quantum queue, maka setiap proses mendapatkan 1/n dari waktu CPU, paling banyak Q unit waktu pada sekali penjadwalan CPU. Tidak ada proses yang menunggu lebih dari n kurang dari 1 Q unit waktu. Penjadwalan proses algoritma round robin dapat dilihat dengan cara di bawah ini pada tabel ini. Waktu tunggu P1 adalah 6, P2 adalah 4, P3 adalah 7. Jadi rata-rata waktu tunggu adalah 6 tambah 4 tambah 7 dibagi dengan 3, yaitu 5,66 detik milidetik. Keuntungannya dari algoritma round robin adanya keseragaman waktu, namun di sisi yang lain algoritma ini akan terlalu sering melakukan switching. Lanjut pada percobaan, langsung kita jalankan. Copy, buka aplikasi.
Kemudian menuju ke compiler, paste kode pada program source input, kemudian compile, lalu load in memory, kode sukses, kemudian masuk ke OS, pilih source job first, lalu untuk kecepatan CPU kita fast ke 1, kemudian kita create new lagi, coba kita start ke views, lalu ke proses start. Ke view log. Jadi prosesnya yaitu P1 menuju ke ready to running, state on CPU 0, lalu state for proses P1 dengan waiting time 0,13 detik, kemudian dilanjut dengan P2 ke ready to running, start on CPU 0 dengan waiting time 10 detik, lalu lanjut ke P3 menuju ready to running, start on CPU 0 dengan waiting time 21,5 detik. Selanjutnya kita coba dengan delay proses. Coba 5 klik 10 klik. Satu klik. Kemudian coba start. Ternyata harus diisi, ada ready prosesnya. Kita klik, coba start. Pertama pada ketiga, langsung ketiga, lalu dilanjut ke 1 dan kedua. Pertama untuk proses P3 dengan waiting time 10 detik. Tadi saya masukkan delaynya 10. Untuk P1 menunggu P3 selesai itu sekitar 20 detik. Kemudian P2 10 detik.